Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iCom Official, channel yang membahas tentang review laptop ataupun PC ataupun bongkar-bongkar di channel iCom Official. Baik, untuk sobat iCom, bagaimana kabarnya? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, pada video kali ini di sini kita akan sedikit mereview dan juga memberikan optional upgrade yang dapat dilakukan di laptop Asus X454W, yang mana laptop ini dulunya dirilis ataupun dikeluarkan di launching di tahun 2015 dengan memiliki prosesor AMD E1. Jadi untuk di tahun 2024, apakah laptop ini masih worth it kita gunakan? Jadi di sini kita akan bahas secara detail kemungkinan apa sajakah yang mungkin bisa di-upgrade dan juga apa sajakah fitur-fitur yang diberikan dari Asus X454W ini. Baik, untuk di bagian pertama, untuk layout keyboardnya ini, standar ya untuk laptop Asus. Untuk laptop Asus seperti ini keluaran tahun lama. Namun untuk perbedaannya kemungkinan di bagian tombol power. Untuk yang di Asus yang seri lama ini, untuk tombol powernya dia dipisah. Namun untuk kebanyakan Asus yang tahun yang sekarang itu untuk tombol keyboardnya tombol powernya ada di dalam keyboard. Jadi itu memiliki plus minus untuk di Asus sendiri untuk di bagian laptop ya. Selanjutnya untuk di bagian sebelah sini ada lampu indikator untuk hard disk. Lalu untuk di atasnya ini untuk touchpadnya seperti ini, dan untuk di atasnya ini memiliki tekstur ya. Jika di zoom nanti ada sedikit tekstur di bagian casingnya ini, di casing atasnya ini dia memiliki ada tekstur, jadi sedikit agak kasar rasanya seperti itu. Lalu untuk spesifikasinya, untuk CPU-nya menggunakan AMD E1, nanti kita bahas juga, dengan memori bawaan 2 GB, OS-nya Windows. Kemudian untuk penyimpanannya sebenarnya HDD. Ini sudah kita upgrade, nanti di akhir kita akan kasihkan optional upgrade yang dapat dilakukan di Asus X454W ini. Lanjut untuk di bagian layar. Untuk layarnya ini Asus memberikan yang ada di depan kita ini memiliki layar 14 in dengan resolusi masih HD ya. Ini resolusi HD karena di tahun 2015 ini sudah cukup oke, sudah cukup bagus. Nah ini 1366/768 pixel untuk di bagian layarnya. Lalu untuk bezelnya masih tebal ya, Asus banget. Untuk dari looknya ini Asus banget, dan di tengahnya ada logo Asus seperti ini. Untuk kameranya ini masih menggunakan kamera 720p kamera dan terdapat mikrofon di samping kamera ya. Jadi ini masih bisa digunakan untuk kuliah Zoom online dan lain-lainnya seperti itu. Untuk kameranya kita tes apakah masih bagus atau kurang. Kita tes dulu. Oke, sudah menyala ini. Oke, untuk kameranya seperti ini ya, yang penting masih ada aja seperti itu untuk di bagian kamera. Lanjut untuk di bagian atasnya, seperti ini ada logo Asus di bagian tengah, dan untuk casingnya ini ada teksturnya, jadi ada sedikit untuk teksturnya ada di bagian atasnya. Lalu untuk input output ya, kita di sini akan bahas untuk input output. Untuk input output di bagian sebelah kiri terdapat DC in. Untuk kita DC in-nya ini besar ya, untuk jacknya seperti ini. Ini masih jack lama, beda dengan jack yang baru. Untuk X441 lebih kecil. Lalu di sampingnya ada port RJ45, masih menggunakan VGA, sudah dibekali HDMI. Untuk di tahun lawas 2015 sudah dibekali dual display di VGA dan juga HDMI. Ini cukup oke, dipakai di sekarang pun masih oke. Lalu untuk USB-nya ada satu USB 3.0, jack audio combo, dan casing to block di bagian sebelah kanan. Untuk di bagian depan seperti ini tidak ada, cuman ada lampu indikator ya. Untuk di sini, bentar.
Ini ada lampu indikatornya. Ini untuk power, charger, dan airplane mode untuk di indikatornya. Lalu untuk di bagian sebelah kanan, terdapat SD card, lalu 2 port USB Type A 2.0 ya, dan ada DVD. Ini sudah kita ganti menjadi HDD Candy. Untuk di bagian bawahnya, seperti ini ya. Ini untuk pembuangan kisi-kisinya. Ini ada prosesornya di dalam, dan ini untuk RAM-nya. Kalau yang mau upgrade RAM saja ini cukup mudah, tinggal dibuka ini bisa di-upgrade 1 RAM lagi, karena untuk satu soketnya itu tanam, satunya bisa di-upgrade. Jadi seperti itu untuk Asus X454W ini. Jadi seperti itu untuk port input output dan juga layout dari Asus ini. Oke, di sini kita akan melihat optional upgrade yang dapat dilakukan di Asus X454W ini yang ada di depan kita ini. Ini kemarin kita sudah upgrade ya. Jadi kita akan cek untuk sobat iCom yang memiliki laptop ini mungkin bisa mengupgrade-nya. Oke, kita buka dulu untuk di bagian keyboard dan touchpad-nya. Hati-hati ya, karena ini tidak ada pembatasnya untuk touchpad-nya. Oke, untuk tampilan dari Asus X454W untuk tampilan di dalam sini seperti ini. Jadi kita akan jelaskan beberapa part yang ada di dalam partnya sini. Untuk kemarin yang kita sudah upgrade di bagian SSD-nya, kita upgrade di SSD 128 mereknya RX. Lalu untuk HDD yang lamanya kita taruhkan di bagian DVD-nya. Jadi DVD-nya kita cabut kemarin. Ini untuk DVD-nya kita cabut, kita ganti dengan HDD Candy. Nah, ini kita pasangkan, jadi kita taruh di sini untuk harddisknya. Jadi ini dual storage ya. Untuk di fan-nya sini di arah ke belakang untuk pembuangan panasnya. Untuk prosesornya di bawah sini ya. Ini prosesornya. Dan untuk RAM-nya di sini di bawah belakangnya, nanti bisa kita cek untuk optional upgrade di bagian RAM. Ini untuk soket keyboard, ini soket mousepad atau touchpad. Ini untuk baterainya di sebelah sini ya. Untuk speakernya ini sudah tidak berjalan, kemungkinan rusak ya. Ini kita soalnya laptop lama, ini keluaran lama dari Asus X454W. Lalu untuk wifi nya di bawah sini ya. Ini ada wifi di bagian bawah sini, di bagian bawah mesin. Ini untuk port-portnya di bagian sebelah sini. Jadi kita cek untuk bagian RAM, untuk upgrade RAM di bagian sini ya. Nah, ini kemarin kita upgrade juga, kita kasih di 2 GB. Jadi untuk sekarang ini dan jadi 4 GB untuk di bagian RAM-nya. Oke, lanjut kita akan tutup dulu, kita akan lanjutkan. Oke, kita lanjut untuk pembahasan di mesin ataupun prosesor dan spek-spek yang ada di Asus X454W ini. Kita akan buka untuk CPU ID-nya. Oke, kita cek dulu apakah masih worth it kita gunakan di 2024. Namun ini rekomendasi ya untuk kuliah ataupun kerja ringan ya, bukan untuk yang profesional di bagian editing ataupun edit. Ini cuman kita bahas sekiranya untuk anak sekolah SMK ataupun kuliahan apakah masih worth it. Menurut kita sih masih worth it untuk fungsional seperti itu. Lanjut untuk di bagian CPU nya, untuk Asus X454 ini menggunakan AMD E1 6010. Untuk di bagian CPU nya menggunakan AMD E1, kemudian memiliki TDP 10 watt, jadi masih cukup kecil untuk wattnya. TDP nya masih cukup watt. Lalu untuk teknologi menggunakan 28 nanometer untuk teknologinya, dan memiliki dual core dan dual thread. Jadi untuk laptop ini masih dual core ya. Jadi ya laptop lama masih dual core. Apakah masih worth it? Ya masih oke lah untuk kelas online ataupun kelas kuliah seperti itu. Lanjut untuk di bagian RAM, ini kita menggunakan RAM DDR3 4 GB dengan speednya kita sudah upgrade Samsung ya.
Jadi seperti ini untuk RAM-nya menjadi 4 GB di bagian RAM. Lalu untuk graphic card-nya atau GPU-nya, untuk GPU-nya menggunakan AMD Radeon R2 Graphic. Nah, ini untuk GPU-nya sudah menggunakan AMD Radeon 512 MB untuk AMD-nya. Jadi ya cukup di tahun 2015-an ini masih worth ya. Tapi untuk sekarang ya masih oke lah ya. Coba kita tes untuk tes multicore-nya di 100, dapat nilainya di 100-an 90-an ya untuk di multicore-nya. Untuk single core di 43, hasil dari sekitar 44-45, jadi ya masih oke lah. Untuk rasionya di 2.0 Ren Alcore, jadi ya CPU AMD Radeon R2 Graphic seperti ini untuk hasilnya. Lalu kita cek untuk membuka aplikasi standar Office. Ini kita tidak bisa ekspektasi terlalu banyak dari laptop ini. Yang penting dapat lumayan lebih words dan juga tidak lemot, masih oke ya. Oke, kita cek dulu untuk kemarin tadi sudah kita cek optional upgrade-nya. Nah, ini untuk SSD-nya kita sudah kasih SSD merek RX R13 2,5 mm dengan kapasitas 128 GB, dan untuk harddisknya 500 menggunakan HDD yang kita sudah bahas tadi ya. Jadi untuk ini AMD Radeon R2 Graphics seperti itu untuk spesifikasinya. Lalu kita gunakan untuk pengecekan apakah masih oke. Nah, seperti ini untuk ketika kita melakukan pengecekan. Akan dicek sendiri apakah masih worth. Oke lah, masih oke lah untuk kelas-kelas laptopnya. Untuk harganya tadi saya cek di online itu sekitar 1 jutaan, ada yang menjual di Tokopedia ya untuk harga laptop ini. Lalu kita untuk browsing. Ini kita konekkan ke wifi kita. Nah, ini sudah kita konekkan. Nah, ini sudah terkonek. Untuk baterainya ini dia masih bisa bertahan sekitar 2-3 jaman, walaupun ini laptop lama ya. Untuk Bluetooth-nya belum ada. Ini layarnya sedikit memang ada drop gitu. Kemungkinan minta ganti nextnya ini. Ya, kelihatan di kamera kelihatan. Kita untuk browsing seperti ini, membuka YouTube apakah masih bisa. Agak loading ya, memang seperti ini dari laptopnya. Laptop keluaran 2015 dengan spek AMD E1. Coba kita video ya. Oke, video. Coba kita cek apakah bisa melihat video 4K atau tidak ya. Ini Costa Rica 4K. Oke, masih berjalan walaupun sedikit macet-macet ya. Ini kita menggunakan auto 720p 60 fps. Ini kita pakai mode buat kita type in kualitinya di 1080p apakah jalan. Oke, coba kita cek itu untuk videonya di 1080p masih bisa jalan atau tidak di laptop AMD ini, AMD E1 Asus Edge 454.
jalan tapi cukup loading ya. Ini masih berjalan juga loading YouTube-nya. Oke lah, untuk di 720p masih stabil ya, masih oke. 720p 60 fps dari Asus X454 ini. Jadi mungkin seperti itu saja review dan optional update yang dapat dilakukan di Asus X454 ini. Mungkin ini dapat membantu untuk sobat Ecom yang memiliki laptop ini untuk mungkin di-upgrade ataupun ditambahkan RAM-nya. Untuk optional upgrade-nya yang dapat dilakukan dari laptop ini yaitu di SSD kita dapat upgrade. Lalu untuk bagian RAM juga dapat di-upgrade. Soalnya untuk bawaannya dia 2GB, kita tambahkan saja 2GB untuk standar di Windows 10 masih oke di 4GB. Jadi seperti itu mungkin video yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan dari video kali ini. Terima kasih and see you next video. Terima kasih.